Konnichiwa. Hari ini saya akan memperkenalkan nama ikan yang ada di Jepang. Salah satunya yang saya ketemui, namanya kalau di Jepang hobo, kalau di Indonesia kurang lebih gurnan. Saya nggak tahu apa nama aslinya di Indonesia, tapi saya akan coba membuat sashimi hobo yang suka dibuat oleh orang Jepang. Mungkin di Indonesia nggak terlalu suka dengan namanya sashimi. Sashimi itu ikan mentah yang bisa langsung dimakan, sama soyu. Soyu itu ibaratkan apa ya, kecap asin lah kalau di Indonesia itu. Untuk prosesnya kita mulai ya. Hajime masyo. Pertama-tama kita nyalain air dulu. Terus kita uroko. Uroko itu ngilangin sirip ikan biar nggak terlalu nempel karena buat sashimi. Jadi harus dibersihin sebersih mungkin dari bawah ke atas. Ke perut sampai muter sampai bersih. Jangan lupa alirin air biar nggak terlalu kotor. Kurang lebihnya segini. Habis dihilangin siripnya, kita matiin air. Jangan sampai ada air yang ngalir. Terus kita siapin wadah untuk naruh ikan yang sudah kita potong. Pertama-tama kita lihat posisi ikan dulu. Posisi ikan harus di sebelah ngadep ke kanan ya. Karena kalau ke kiri dia susah, tapi gimana tangannya sih, mau ke kanan ke kiri yang penting bisa aja dah. Kita ambil dari atas ke bawah. Pepetin ke tulang si pisau. Hati-hati si tulangnya ikut. Proses belakangnya juga sama. Jangan sampai lupa liatin si tulang. Kurang lebih segini. Kita taruh ke tempat yang sudah kita siapkan. Kita potong satunya lagi. Prosesnya sama kayak tadi, tapi ini yang paling bawah terakhir ya. Jangan lupa taruh ke tempatnya lagi. Terus si kotoran ikan kita cuci terlebih dahulu.
kurang lebih ya sebersih mungkin lah. Nah, kita akan menjelaskan tentang tulang ikan ini dulu ya. Tulang ini bisa kita bikin jadi sop atau kita jadiin pajangan buat sashimi biar terlihat lebih cantik lah, lebih bergairah. Sekarang kita proses pembuatan sashimi. Taruh tulang ke tempat yang bersih yang udah kita siapkan. Lalu kita proses pengambilan kulit ikan. Pertama-tama kita hilangin tulang yang ada nempel, tulang perutnya namanya. Kalau ini biasanya nggak dipakai ya kalau buat sashimi. Terus kita hilangin si kulitnya. Kita ambil kulitnya, terus kita tarik. Sampai segini. Kita taruh ke tempat yang tadi. Dan proses pengambilan kulit harus setipis kayak gini lah, kurang lebih. Kulit ini kita buang aja karena kita nggak terlalu memakainya. Tergantung orang yang mau membuatnya buat apa. Kita lanjutin ikan yang satunya lagi. Kita masih perfect guys. Kita taruh lagi tempatnya. Nah, selanjutnya kita pembuatan sashimi. Kita harus membersihkan terlebih dahulu si manaita, atau kurang lebih di Indonesia namanya, kalau daerah saya tonan. Jangan sampai ada air. Terus kita siapkan wadah untuk sashimi yang kita akan buat. Nah, di sini saya si tulang ini mau akan dijadiin hiasan buat mempercantik si sashimi tersebut. Kurang lebih sinilah. Oh ya, ini namanya kalau di Jepang suma ya. Kalau di Indonesia apa ya namanya? Kayak modelan lobak gitu. Bisa dimakan sih tapi kebanyakan buat pajangan doang. Di situ kita proses buat pembuatan sashimi. Nah, ikan hubu ini pasti ada tulang di tengah-tengahnya. Dari sini. Ini setengah ini tulang guys. Kita harus buang dulu tulang ya. Pengambilan tulang. Hati-hati guys. Kita lihat dulu dengan seksama tulang yang ada. Kita harus buang. Kita potong. Nah, ini di proses yang atas pasti nggak ada tulang. Tulangnya kita tempelin yang ke bawah. Yang di bawah kita buang. Nah, ini tulang semua guys. Kita nggak pakai, buang aja. Sekarang kita buat sashimi. Banyak kan kalau di Jepang tuh namanya
Tesa ya. Gak tahu sih istilah tesa itu apa. Tapi kalau sepengetahuan aku ya tesa itu ikan yang dipotong tapi tipis, namanya tesa. Coba kita ambil atasnya, kita buat dulu bentuk sampai ukuran segitiga gimana gitu ya, agak segitiga tapi bukan segitiga. Ukuran pertama pasti agak tebal, soalnya dia pengambilan pertama. Pengambilan kedua pasti tipis sampai terakhir. Yang harus diperhatikan untuk membuat sashimi itu tekstur kerapihannya. Semakin rapi kita membuat tataan sashimi, bisa disebut semakin mahal nilai jualnya. Walaupun rasanya sama aja. Nah, buat yang terakhir jangan kaget, pastikan ikannya dari atas sampai bawah nggak sama. Pasti yang terakhir pasti kecil, guys. Kita lanjut ke bagian yang perut. Yang perut kebalik. Dia yang depan pasti kecil, belakang bisa agak gede dia. Kita sekarang karena bagian yang sebelah udah habis, kita ambil sebelahnya lagi. Prosesnya sama kayak tadi. Jadi di sini masih ada tulang. Sekarang kita ambil bagian yang dalam dulu. Kita lanjut yang terakhir.
Nah, kira-kira pembuatannya seperti ini guys. Ini namanya hobu sashimi atau gurdan sashimi. Bisa kita rasakan sendirilah gimana rasanya. Saya juga sebenarnya belum pernah tahu rasanya kayak gimana. Tapi saya akan memberitahu pada kalian tentang pembuatan sashimi yang selalu disukai orang Jepang. Sekian dari saya dan terima kasih.